UGM berkali-kali mengatakan bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, seluruh proses sudah dilewati, nilai-nilai juga lengkap, kan gitu nih. Kemudian memiliki ijazah asli, jelas kan loh. Kita bisa akses tuh di media-media. Dan bagaimana mereka mau mengatakan itu palsu? Saya akan bawa ijazah SD sama SMP saya. Jika diundang dan diberikan kesempatan, jangan hadir. Tapi sempat kepikiran nggak sih Bang, kemarin itu mengajukan pra peradilan ini memang sengaja dari pihak terdakwa untuk memang memisah sidang. Ya tadi Sebenarnya kan ada awalnya dari kita juga melihat itu juga. Ya awalnya kan mau dibarengin kan sidangnya, tapi akhirnya dengan adanya pra peradilan, pra peradilan sehingga beda jadwalnya. Ya, jadi terpisah kan. Nah terpisah ini bagian dari strategi. Iya, saya melihatnya, kami juga melihat begitu, bahwa ada strategi untuk melihat apa sih yang disoalkan di pertama. Karena udah mulai keluar kan, kok bisa masih ada namanya si A, si B, si C. Saya sampaikan kan, saya ulang lagi nih. To the point aja, emang kalau ada suatu peristiwa fakta, karena terkait kepada beberapa delik, emang tidak diperbolehkan? Dibolehkan. Artinya itu kan cara mereka untuk menyampaikan sensasi. Wah ini begini-gini. Apapun nggak akan mereka. Tapi yang perlu kita lihat, tidak ada alat bukti yang atau barang bukti yang disampaikan yang di-counter. Misalnya, wah itu 14 ijazah yang di tahun yang sama, wisuda yang sama misalnya. Itu ada nih, beda. Atau 14 orang yang memiliki ijazah itu yang menjadi saksi nanti misalnya, ternyata nggak ada namanya di daftarnya UGM, nggak ada itu. Malah sebaliknya, UGM berkali-kali mengatakan bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, seluruh proses sudah dilewati, nilai-nilai juga lengkap, kan gitu nih. Kemudian memiliki ijazah asli, jelas kan loh. Kita bisa akses tuh di media-media. Dan bagaimana mereka mau mengatakan itu palsu? Lalu mereka juga pegang ijazah aslinya yang anak nggak pernah. Tapi bagaimana kemudian tuduhan fitnah, pencemaran nama baik itu muncul, sementara mereka berdua sendiri, karena berdua tersisa berdua kan ya Bang, yang berada di peradilan saat ini, belum pernah melihat ijazah aslinya, itu kan hanya mengandalkan apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Itulah makanya, nanti kan kita akan cermati kan. Saya ingin sampaikan, dia mengatakan itu palsu, maka tunjukkan kepalsuannya. Bagaimana dia mengcounter tadi? Kewenangan otoritas issuer, pengeluar ijazah mengatakan itu asli. Bagaimana dia mengatakan ada puslapor yang berwenang, yang kredibel, yang memiliki sertifikasi, mengatakan itu identik. Bagaimana dia mengatakan ada teman-temannya Bapak yang mengatakan, iya nih foto kami kok kami wisuda, nih kami lagi KKN, nih kita lagi nongkrong. Bagaimana? Mereka satu pun, kalau perhatikan teman-teman, dalam 1 tahun lebih ini, tidak ada mengatakan, itu AI itu fotonya, nggak ada. Nah, kami ada suatu, ini biar saya klarifikasi, kami ada suatu unggahan, itu kan produk ITE. Kamu tanya, apakah ini memaksakan? Enggak. Dokumen-dokumen bukti atau barang-barang bukti yang kami berikan, itu ITE. Ada unggahan. Tapi yang mereka unggah itu, yang kemudian mereka komentari, itu palsu, itu tidak asli, itu kan adalah yang diunggah oleh Dian Sandi. Tapi punya siapa? Dian Sandi yang mengunggah, tapi kan punya siapa? Cermati itu. Oke. Ya dong. Nah, oleh karena itu kan buktikan kepalsuannya. Katanya dalam beberapa kesempatan dia bilang, saya memiliki mata, saya memiliki kulit. Ya, betul. Bagaimana dia bisa menimbang 90, mohon maaf kalau saya salah ya, 93% sekian itu, 93,sekian% itu palsu. Bagaimana dia mengkalkulasinya? Terus dia mengatakan juga ada yang lain mengatakan, malah di beberapa kesempatan dia mengatakan yakin sekian persen palsu. Bagaimana? Maka beliau harus menjelaskan kepalsuan, bukan terbalik. Di media kan mengatakan saya akan mengeksersis semua 700 sekian belas. Enggak gitu. Jaksa kan mengatakan, Pak Hakim ini korban ya. Mungkin hari pertama kan setelah sidang putusan selah nanti nih, nanti kan keberatan nih kan gitu kan, perlawanan gitu kan. Mungkin Bapak dipanggil. Mudah-mudahan bareng. Tadi kan Abang bilang jangan-jangan diulur. Iya, kita juga ngeliat gitu supaya Bapak datangnya berkali-kali. Tapi Bapak juga sampaikan berkali-kali saya datang Pak. Mudah-mudahan ada undangan. Oh siap hadir. Iya dong. Karena kalau nggak diundang gimana mau hadir? Hadir untuk memberikan klarifikasi atau sekaligus memperlihatkan? Sekaligus dong.
Dalam pernyataan Bapak pun kan terakhir kan dikatakan bahwa saya jika diundang oleh peradilan dengan resmi, saya akan datang. Sudah ada ijazah SMA dan ijazah S1-nya kan sudah dijadikan alat bukti kan. Ya, betul. Kita jaksa yang megang. Sampaikan sama beliau, terbuka kok bisa kita akses. Saya akan bawa ijazah SD sama SMP saya. Jika diundang dan diberikan kesempatan, pasti kan ditanya dong, Pak Jokowi ingin apa Pak? Aduan Bapak kemarin. Mungkin ya antara lain ya, bahwa saya adalah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini. Saya telah melalui S1. Iya, saya adalah ya dengan humble Bapak lah kita sudah tahu lah. Ya, Bang Firman. Tadi Bang Firman menyampaikan bahwa Pak Jokowi siap hadir lengkap dengan bawa ijazah. Beliau sampaikan begitu. Tapi kemudian pada saat perbincangan kami di To The Point aja dengan salah seorang pengacaranya, Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, itu akan mempertanyakan, tidak hanya ijazah yang akan kami kejar, kami akan mengejar bukti-bukti lain, KRS, logbook akademik, dan ini jumlahnya menurut saya cukup banyak nih, bisa sampai ratusan banget nih kalau sampai logbook akademik pun kita. Bagaimana kesiapan dari tim Jokowi? Jadi kan, ya tentu kita akan istilahnya persiapkan Bapak ya, refresh lagi ya kan. Itu kan ada materi-materi atas aduannya, laporannya, BA-nya dan sebagainya. Kita kan juga akan mencermati. Tapi terkait apa yang disampaikan beliau tadi, Al-Katiri, dia akan melihat logbook, dia akan melakukan apa segala macam. Itu kan mungkin kewenangannya nanti daripada UGM. Bapak pasti akan menjawab hal-hal yang memang bisa dijawab sama Bapak. Nggak lantas semua hal, misalnya Bu Tifa punya keahlian, ditanya, "Ih, tahu nggak neuroscience?" Dia nggak bisa jawab. Kan nggak mungkin dipaksa. Ya. Ih, tahu nggak Pak Jokowi? Misalnya Pak Roy, dia ahli apa dibilangnya? Telematika. Tahu nggak telematika? Yang ini dijawab lah. Keahlian-keahlian orang nggak mungkin dijawab. Tapi dia akan menyampaikan, Bapak akan menyampaikan. Ini ijazah SD, saya SD di sini, SMP, saya SMP di sini. Dia akan menceritakan yang menurut dia yang bisa disampaikan. Dan di situ kan ada hakim yang akan mengelola persidangan ini kan. Gitu. Ada jaksa yang akan keberatan juga kalau hal-hal yang KRS, logbook akademik. Kamu tahu nggak? Oh, misalnya mereka ugal-ugalan misalnya. Ini kan Bu Tifa ini kan adalah seorang neuroscience. Bapak tahu nggak? Dipaksa, jaksa mesti keberatan. Ya, yang mulia keberatan. Karena ini bukan urusannya Pak Jokowi. Ingat, Pak Jokowi hanya menyampaikan aduannya. Menyampaikan apa sih Pak yang Bapak rasakan. Tentu Bapak akan menyampaikan saya ini telah melalui tridharma perguruan tinggi dari SD, SMP, SMA dan tridharma perguruan tinggi. Saya sah menjadi S1. Teman-teman saya udah banyak saya kasih tahu. UGM sudah menyampaikan, itu masih disampaikan. Mereka mengatakan, oh nggak bisa, saya mau kejar. Nggak bisa lah, pasti keberatan dong jaksa. Ini kan sidangnya sidang Bu Tifa. Pak Roy, pasti yang ditanya apa kepalsuannya? Bukan Bapak yang tanya, Pak, jadi Bapak tahu nggak kepalsuannya yang disampaikan Bu Tifa? Mana tahu. Artinya dengan mempertanyakan dokumen KRS, jujur ya Bang, saya sendiri KRS masa kuliah saya juga nggak tahu, saya udah nggak pegang sama sekali loh. Kan tinggal dilihat. Ijazah yang saya punya. Tinggal dilihat KRS ijazah dan transkrip. Betul. KRS itu kan kita bisa lihat yang menyampaikan KRS kan juga UGM. Kami masih ada ijazah dokumen-dokumen. Kan disampaikan apakah terlalu jauh akhirnya kemudian kalau ingin permintaannya harus menunjukkan KRS, logbook akademik, yang menurut saya artinya kampus yang masih punya arsip-arsip itu. Artinya jaksa yang akan menyampaikan, meyakinkan hakim. Bukan terbalik. Jaksa meyakinkan Bu Tifa, enggak gitu. Jaksa meyakinkan hakim, Pak Hakim, ini loh tadi aduannya. Pak Hakim, atas apa yang disampaikan Pak Jokowi, ini loh, ada keterangan-keterangan. Pak Hakim, karena yang dipersoalkan lebih detail adalah S1, mungkin saja akan dipanggil sebagai saksi. Kami hadirkan saksi dari UGM yang akan menerang. Silakan. Mau nanya logbook segala macam, silakan. Logbook itu juga kita nggak tahu apakah itu logbooknya dari UGM, apakah jangan-jangan itu ada swadaya daripada teman-teman. Kita kan nggak tahu juga. Gitu. Apakah mereka kan kami ada ini nih, ada bukti nih, ada. Ya kalau dia nggak bisa jawab, apakah itu mengatakan ijazahnya palsu? Kan enggak. Tapi Bu Tifa, Pak Roy harus mengatakan, saya katakan ijazah itu palsu. Kan jelas banget ijazah kemarin mengatakan uraian dalam dakwaannya. Detail loh. Si A
dalam mengatakan ada apa unggahan kan, artinya kalau secara kertas dia ada www bla bla bla, misalnya unggahan, diklik itu nyala. Kan gitu deh. Dia kan mungkin bisa jadi akan dipertontonkan. Bu, Ibu mengatakan rangkaiannya begini nih dalam suatu situasi di dalam suatu acara talk show misalnya. Maksud Ibu apa? Kan jelas dia yang dikejar. Bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan apa yang ngomongin sama Bu Tifa atas misalnya kepintaran Bu Tifa di dalam suatu ahli tertentu, nggak gitu. Kalau dia ahli, kan nanti juga dipanggil mungkin ahli yang sama. Ya. Kamu ahli terhadap suatu A. Coba kalau sebagai ahli apa? Ya saya harus ada sertifikasi Pak, saya harus ada pengalaman, ada apa. Dan ingat, ahli itu berbicaranya di persidangan. Bukan berbicara di mana-mana, mau membawakan masa dan sebagainya. Kan gitu nih, ini kan, ya kita harus cermati. Tapi apa yang ingin kita ambil dari sini adalah, Pak Jokowi akan menyampaikan, memberikan apa yang mereka inginkan juga, tunjukin. Jika hakim, jika persidangan, jika peradilan mengizinkan. Kan itu sebenarnya. Jadi saya mau ini lurus, ya, saya mau to the point bahwa ini persidangan terhadap Bu Tifa yang diduga ya melakukan fitnah, melakukan rekayasa terhadap suatu dokumen, apapun ceritanya lah. Ada rekayasa ITE di situ dan pencemaran nama baik langsung maupun menggunakan ITE. Itu. Dan itu dari awal fakta-faktanya, dokumen-dokumen bukti yang kita bawa itu semua adalah ITE. Dan kita menggunakan juga data analog Bapak sebagai pembanding mengatakan bahwa Bapak alumni. Ada juga kemarin untuk memperkuat ini. Iya dong. Jadi artinya ini mudah sekali, tapi memang ini memang orkestrasinya luar biasa. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.